Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholikin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannaf handal kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususun Syekh Nafis wa khususan masyayikhihim wa khususan masyadihim wa khususan lumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani ulama'il rasihin wa ja'alani minal amilin wal muwahhidin wal muhaqqiqin wa razaqani ladatas suhudi wal musyahadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Sudah pada pembahasan tentang ma'rifatu maratibil huruf wal harokah. Dalam penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang rahasia-rahasia huruf hijaiyah yang selama ini kita pelajari, bahwa huruf hijaiyah oleh Syekh Ibnu Arabi ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama termasuk martabat 7 yang di dalamnya itu ada huruf alif, za, dan lam. Kemudian yang kedua termasuk martabat yang ke-8 itu ada nun, shod, dan do. Martabat yang ke-9 ada ain, gin, shin, dan shin. Dan selain dari yang disebut di atas, masuk pada martabat yang ke-10. Setelah itu Ibn Arabi membagi lebih rinci lagi. Dari pembagian 4 tadi itu dibagi lagi, diklasifikasi lagi supaya kita lebih paham. Nah, dari penjelasan minggu yang lalu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sudah menjelaskan bahwa huruf alif, za, dan lam itu termasuk bagian dari hadratul ilahiyah. Jadi hadratul ilahiyah berarti wilayah ketuhanan. Kemudian yang kedua, huruf nun, shod, dan do itu masuk ke bagian insan, manusia. Kemudian yang ketiga yaitu huruf ain, gin, shin, dan shin itu masuk pada bagian jin,
ya, jin, alam syayatin. Jin itu di dalamnya adalah alam iblis, alam setan dan sebagainya. Di sini menggunakan istilah alam jin. Kemudian yang terakhir ya, yaitu alam malaikat. Ini kalau kita sudah ada penjelasan, ada hadratul ilahiyah, ada alam insaniyah, ada jin, ada malaikat, ya. Di sini kita sudah mulai bisa memahami, ya, begitu dahsyatnya ilmunya Ibnu Arabi sampai mampu mengurai rahasia huruf, kemudian memetakan, ya, dari aspek falakiyah astronominya, ya. Kemudian ditambah lagi pembagian yang keempat dikaitkan dengan hadratul ilahiyah, alam insaniyah, alam jin dan alam malaikat. Nah, ini ya betapa luar biasanya ilmu yang dimiliki oleh Syekh Ibnu Arabi yang memperoleh pencerahan ilahiyah. Maka dari penjelasan sebelumnya, ya, kemarin sudah dibahas tentang terkait dengan alam jin. Ternyata alam jin di sini itu di dalamnya yaitu iblis dan syaitan, ya. Dijelaskan lagi yang di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ketika Allah ingin menciptakan Adam, itu ada protes dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat merasa ya lebih taat dibandingkan yang lain. Kemudian Allah tetap ya sesuai dengan kehendaknya, ya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku tetap akan menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat ya protes, ya paling-paling mereka nanti ya berantem, kemudian ya, terjadilah pertumpahan darah. Dijawab lagi oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian selanjutnya, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Nah, ketika sudah niatan Allah mulai direalisasikan, ya, Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li Adam, pada Adam. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya, ini jamak, fasajadu, mereka sujud, illa iblis, hanya iblis. Berarti yang menolak, tidak mau sujud, itulah baru dinamakan iblis, ya. Jadi wa id qala rabbuka lil malaikah, ini khitabnya dalam ayat ini Allah berfirman kepada para malaikat. Berarti selain malaikat yang enggak ada, adanya hanya malaikat. Isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat fasajadu, mereka sujud. Tapi ada yang tidak sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini asal usulnya adalah malaikat yang tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, di dalam kitab Syairus Salikin dijelaskan tentang identitas iblis yang asalnya itu adalah malaikat, ya. Ternyata namanya itu disebutkan dalam kitab tersebut Ajazil, ya. Ajazil ini sudah bersujud, ya, sudah ratusan ribu tahun, ya, bertasbih, tapi gara-gara disuruh sujud kepada Adam, ya, Ajazil menolak, ya, karena merasa lebih baik, ya,
ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, khalaqtahu min tin, karena engkau menciptakan Adam dari tanah sedangkan aku dari api. Ya, ini dialog ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalam penjelasan lain, ya di sini ada pertama malaikat, kemudian turun menjadi iblis. Jadi iblis ini adalah asal usulnya malaikat yang menolak perintah Allah. Jadilah iblis. Kemudian iblis bersumpah kepada Allah, ya, wallahi la'uhwiyannakum asma'in, demi Allah aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, illa ibadaka wahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang dibersihkan batiniahnya. Wallahi ini sumpahnya iblis. Maka dalam perkembangannya, ya, kita bisa melihat bagaimana jatuhnya Nabi Adam dan Siti Hawa adalah gara-gara bisikan iblis. Ini dendamnya iblis terhadap anak cucu. Begitu juga kita semua. Maka kalau kita tidak hati-hati dan waspada, tidak memetakan posisi iblis di dalam diri kita itu ada di mana, maka kita, ya, jangan-jangan kita ini dalam skenarionya iblis. Kita disesatkan oleh iblis tanpa kita sadari. Nah, sebagaimana hadis telah dijelaskan yang masuk, ya, dalam kitab Al-Futuhat juga dijelaskan, iblis ini beranak pinaknya namanya itu sayatin. Sayatin itu jamak, mufradnya syaiton. Nah, syaiton atau sayatin masuk ke dalam diri manusia itu melalui yajri majrad dam, melalui aliran darah. Nah, maka kita bisa merasakan munculnya bisikan-bisikan yang negatif, bisikan-bisikan yang mengajak berpaling dari Allah, maka itulah hakikatnya bisikan setan yang mengajak kita untuk berpaling dari Allah. Ya, bisikan diajak ngaji berat, ya, minggu depan aja, lain kali aja, gitu. Ini iblis selalu memberikan bisikan-bisikan itu. Diajak jamaah, ntar aja, besok aja, lain kali, gitu. Diajak ngaji, sama. Atau sudah sholat, iblis tetap bisikin, ya, supaya kita tidak fokus mengingat kepada Allah. Lah, karena iblis sudah sumpah sedemikian, wallahi, ya, dengan menggunakan qasam ditambah la'uhwiyannakum, ini ada lam tauhid ditambah nun tauhid sakilah, ini benar-benar janji yang sangat serius, gitu. Makanya kalau kita tidak mau dalam skenario iblis, ya salah satunya mengkaji ilmu yang membahas soal batiniah kita, yaitu ilmu tasawuf. Sebab kalau ilmu fikih hanya mengajarkan aspek tata cara ibadah, aspek luar. Sedangkan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ini yang disorot, yang dibenerin adalah soal hati, ya, soal nafas jiwa. Ya, ini kalau kita sudah memahami, oh iya, sebagaimana hadis, jin masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah, maka kalau aliran darah yang diproduksi dalam diri kita itu dipenuhi dengan iblis atau syaiton, maka jelas pasti
ya akan ya'muru bil fahsya wal munkar, selalu akan mengajak kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Itu ciri-cirinya. Sedangkan orang yang darahnya sudah bersih, suci, ya karena dia istiqomah riyadhah mujahadah, istiqomah zikir, berarti potensi setan yang ada di dalam dirinya itu sudah mulai ya terpinggirkan, maka rasanya itu nikmat sekali untuk menjalankan ibadah. Ya buat ibadah enteng, ngaji enteng, sholat malam enteng, ya. Pokoknya buat kebaikan-kebaikan enteng. Karena tarikan dari setan ini sudah mulai ada potensinya, cuma sudah mulai berkurang. Berbeda dengan orang yang potensi setannya masih dominan, masih 90% atau masih 80%. Itu masih akan mudah ketarik kepada yang fahsya dan mungkar. Itu. Nah, dari penjelasan Syekh Ibnu Arabi yang memetakan tadi huruf, kemudian terkait dengan hadratil ilahiyah, kemudian ada insaniyah, ada ya jinniyah, ya jin, kemudian malaikat. Tentu hal ini kita sudah mulai memahami bahwa di balik rahasia-rahasia huruf itu terkait erat dengan alam semesta. Alam semesta sebagai makrokosmos, ya. Kemudian diri kita sebagai mikrokosmos, alam shogir. Untuk mudah bisa memahami tentang rahasia-rahasia yang bersifat makrokosmos, alam besar, maka kita pun bisa mengkaji diri kita sebagai alam shogir, mikrokosmos, yaitu sebagai objek kajian untuk mengenal Tuhan. Ya. Aspek empat tadi, hadratil ilahiyah, insaniyah, jin dan malaikat, ya, kalau kita melihat ke diri kita sebagai alam shogir, mikrokosmos, ada potensi ilahiyah di dalam diri kita, ada juga potensi insaniyah, ya, atau kualitaskan insan ini ada tingkatannya juga. Kalau insan yang masih suka maksiat, itu ya insan, manusia. Cuma tingkatannya namanya insan kumel, ya. Insan kumel itu ya insan yang jorok, yang masih suka melakukan maksiat. Tapi kalau kualitas insan yang istimewa, ya, baik lahir maupun batin, inilah yang disebut dengan insan al-kamil. Ya, baginda Rasulullah SAW itu sosok insan kamil, manusia yang paripurna. Nah, jadi akhirnya 4 aspek tadi ternyata kalau kita lihat, kalau kita kaji, ada di dalam diri kita. Ya, ada aspek ilahiyah, ada aspek insaniyah, ada aspek jin atau ini alam setan tadi, ada kemudian aspek malaikat. Aspek malaikat juga sering kita rasakan, ya, yaitu apabila dominasi potensi setan itu sudah dapat ditundukkan, ya, maka potensi malaikat ini akan lebih muncul. Jadi ibarat antara kekuatan kanan dan kiri ini terjadi pertarungan hebat di dalam diri kita. Ya, pertarungan kanan ini ya nafsu-nafsu yang masuk sawiyah dan mutmainnah. Kalau yang kiri ini ya ammaroh dan lawamah. Nah, 2 kekuatan nafsu ini yang selalu diajarkan oleh para guru, para mursyid,
yaitu untuk menundukkan yang nafsu madmumah, nafsu yang tercela. Karena di situ nafsu yang selalu mengajak kepada fahsya dan mungkar. Nah, kalau ini sudah bisa ditundukkan, maka nafsu yang sawiyah, nafsu yang malaikat itu akan muncul. Malaikat itu kan sifatnya taat kepada Allah, ibadah enteng, sholat enteng, tawakal enteng, ridho enteng, qanaah enteng, gitu. Sabar enteng. Ini akan muncul dengan sendirinya apabila kekuatan yang madmumah itu dapat dikalahkan atau dapat ditundukkan, kemudian muncullah nafsu yang mahmudah, yang terpuji. Gitu. Ya, jadi akhirnya kita mulai memahami peta yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi. Ya, kemudian selanjutnya, wahasala lil khadratil ilahiyah, karena kemarin sudah bahas soal jin, alam jin, ya sekarang wahasala, dan telah hasil lil khadratil ilahiyah, bagi kehadirat ilahiyah, ketuhanan, min hadhil hurufi, dari huruf-huruf ini. Ya, hurufnya yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu alif, za, dan lam. Salah satu tiga lihakoikin, kepada ini teksnya ini, kalau salah satu hakoik dibuat mudhof ilaih juga bisa, cuma kurang alif. Apakah alifnya ini terjadi kekeliruan atau memang salah satu terus lihakoik. Lihakoik ini jar majrur, lihakoik kepada beberapa hakikat. Ya alaiha aidon, ya wahya, dan bermula tiga tadi yang terkait dengan hadratil ilahiyah. Az-zatu, yaitu zat, was-sifatu, dan sifat. Kemudian yang ketiga, warrobitu, dan penyambung, baina dzati, antara zat, was-sifati, dan sifat. Wahya al-qabul, ay biha kanal qabul, li'anna sifat laha ta'alluqun bil mausuf biha wa bimuta'alliqiha al-haqiqi laha. Ini dalam pembahasan hadratul ilahiyah dijelaskan ada tiga hal, yaitu zat, sifat, dan robit. Robit itu penerus, penghubung antara zat dan sifat. Maka perumpamaan yang gampang untuk dipahami, ya, itu dengan istilah ilmu, ya, alim, maklum, ya. Ini untuk membedakan. Ilmu itu ibaratnya, ya, pengetahuan, satu pengetahuan, ya, tentang ilmu apapun, itu namanya ilmu. Kemudian orang yang menguasai ilmu ini disebut al-alim, orang yang berilmu. Ya, jadi orang yang menguasai ilmu itu disebut al-alim. Nah, maka ketika disebut al-alim, ya berarti ilmu itu sudah ada di dalam dirinya. Orang yang alim. Contoh, orang yang disebut dengan alim di dalam ilmu nahwu misalkan, pasti menguasai soal ilmu shorof dan ilmu nahwu. Dari tingkatan yang paling dasar sampai tingkatan yang paling tinggi. Itu namanya akhirnya, ya, ahli di dalam bidang ilmu nahwu, ahlun nuhat, gitu. Karena sesuai dengan
keilmuan yang dipahami. Ada juga yang disebut ya orang yang alim di dalam bidang fikih, menguasai persoalan fikih dan usul fikih. Ya, akhirnya disebut fuqaha. Fakih itu satu orang, fuqaha itu jamaknya. Ya, begitu juga dalam hal ilmu ketuhanan. Ada yang disebut dengan al-alimur robbani, orang-orang yang memiliki pemahaman ketuhanan secara utuh dan mendalam. Ini disebut al-alimur robbani. Ada juga yang disebut al-arif billah, karena orang ini menguasai ilmu tentang mengenal Allah, maka disebut al-arif billah, al-alim ar-robbani. Lah, Ibnu Arabi memberikan pemilahan dulu ya sebelum menyatu. Ya, ilmu ini sebuah disiplin yang berdiri sendiri. Ya, tadi ada beragam ilmu ya. Kemudian setelah orangnya belajar, akhirnya menjadi ahli. Maka orangnya disebut al-alim. Nah, kemudian setelah itu ada al-maklum. Al-maklum itu apa? Itu al-alim itu isim fa'il, ya, alimun. Sedangkan al-maklum itu isim maf'ul. Isim maf'ul artinya yang diketahui, al-maklum yang diketahui, yaitu pengetahuan yang diketahui. Ya, perumpamaan tiga ini, ya, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi itu ibarat perumpamaan zat, kemudian sifat, dan penghubung antara zat dan sifat. Nah, jadi ada al-alim, ada al-alim, ada al-maklum. Itu. Ini penjelasan yang ya cukup menarik sekali. Nah, terkait dengan ilmu alim dan maklum, ini di dalam beberapa manuskrip ulama Nusantara, yaitu yang saya lihat dan pelajari, ternyata ilmu ini sudah sampai ya kepada para ulama Nusantara. Dalam sebuah manuskrip saya lihat menghubungkan antara al-ilmu, al-alim, dan al-maklum. Waktu itu saya membaca selintas, belum kebuka apa ini maksudnya al-ilmu, al-alim, al-maklum itu. Ternyata setelah membaca penjelasan dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini, oh iya, al-ilmu, al-alim, al-maklum yaitu ibarat ya zat, sifat, dan robit antara zat dan sifat ini. Jadi gambarannya sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan al-hadratul ilahiyah ini. Wal iradah, dan kehendak. Tarbutu, tersambung, nafsaha, dirinya, iradah, bil murid, dengan disebut murid, orang yang berkehendak, biha, dengan iradah. Wabil murad, dan dengan yang dikehendaki, laha, bagi iradah. Nah, ini juga menarik. Ada iradah, ada murid, ada murad. Nah, ini tiga-tiganya ini ya hakikatnya ya satu gitu ya. Jadi iradah itu kehendak. Ya.
Kemudian orang yang punya kehendak itu disebut muridun, ya. Kalau di susunan sifat 20 namanya muridan, ya. Irodah ada muridan. Nah, ini kalau kita petakan lebih mudah lagi dengan konsep sifat 20. Dalam sifat 20 ada pembagian, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Tadi Ibnu Arabi sudah memberikan contoh salah satu dari sifat ma'ani. Ma'ani itu apa sih? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, Ibnu Arabi tadi sudah mengurai tentang ilmu, ya. Ilmu ini disebut ma'ani, sifat ma'ani, bagian dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ya milik Allah yang bersifat qadim dan azali, ya. Kemudian dalam penjelasan tadi ilmu, nah, orang yang menguasai disebut alim, ya, dan yang dikuasai disebut maklum. Nah, kemudian yang kedua Ibnu Arabi memberikan contoh yaitu sifat kudroh irodah, sifat yang kedua. Irodah ini sifat ma'ani. Kemudian turun menjadi maknawiyah, yaitu muridun. Kan kudroh menjadi qadiron, ya, ini sifat ma'ani, maknawiyah. Ya, kudroh menjadi qadiron. Irodah menjadi muridan. Ilmu menjadi aliman. Haya menjadi hayan, menjadi hayat. Sama menjadi sami'an, basor menjadi basiron, kalam menjadi mutakaliman. Jadi ini ma'ani, ini maknawiyah. Dalam penjelasan ini kita bisa memahami bahwa ma'ani dan maknawiyah, ya, atau dengan kata lain, maknawiyah ini sebagai wujud aktualisasi dari ma'ani. Contoh tadi ilmu, ya. Kemudian maknawiyahnya disebut aliman. Kalau orang yang benar-benar berilmu, ya itu baru layak disebut aliman. Kalau dia nggak punya ilmu, ya nggak layak disebut aliman. Begitu juga di sini irodah ma'ani, kemudian di sini ada muridan. Berarti kehendak. Ya, muridan orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak ini, ya, yaitu menjalankan dari kehendak. Maka yang ketiga disebut muradan. Murad. Jadi ada muridan, ada muradan. Murid itu yang berkehendak, muradan yang dikehendaki. Nah, jadi ada irodah, ada muridan, ada muradan. Irodah kehendak, sifat ma'ani, muridan sebagai perwujudannya menjadi orang yang berkehendak, muradan yang dikehendaki. Nah, inilah penjelasan dari tadi zat, sifat, dan penyambung antara zat dan sifat. Ya. Ya, kalau perumpamaan yang lebih gampang lagi dalam versi Jawa itu ya ada dalang, ada wayang, ada
Kelir itu tempat bermainnya wayang dan dalang itu juga persis dengan perumpamaan ilmu, aliman, dan maklum gitu. Jadi saya baru ngeh ya. Tapi ketika membaca manuskrip itu waktu itu agak terpesona. Ini apa ini maksudnya? Kok ilmu, al-alim, al-maklum. Ternyata Ibnu Arabi menjelaskan secara uraian, secara jelas. Jadi kalau kita gambarkan lebih gampang, kalau kita orang Jawa atau orang Indonesia, Nusantara ini gampang memahami, ada wayang, ya ada dalang, kemudian ada wayang, ada pentasnya yang disebut kelirnya itu perumpamaan dari al ilmu, al alim, dan al maklum ya. Wasayati al kalamu alaiha fi dakhil kitab wa inkisariha fi salasin ya. Jadi akan datang pembahasan terkait masalah ini, yaitu dalam kitab, dan ringkasannya dibagi menjadi 3, mangkusah wa afkiyah wa mustaqimah insyaallah. Fahadhihi naktun ghaibiyah ajibah ya. Jadi oleh Ibnu Arabi dijelaskan nanti ada pembahasan khusus terkait persoalan ini, itu menjadi 3, mangkusah wa afkiyah wa mustaqimah insyaallah ya. Kemudian fahadhihi naktun ghaibiyah ajibah ya, ini termasuk ya titik yang sifatnya ghaibiyah ya, bisa titik yang abstrak, yang gaib, metafisik, yang ajibah, termasuk yang mengagumkan. Summa arji'u aqulu, kemudian nanti ada pembahasan alam berikutnya, ini juga akan lebih menarik ya. Ini pembahasannya agak panjang ya, kita akan fokuskan pada pembahasan minggu yang akan datang. Jadi dari penjelasan ini ya, penjelasan soal huruf ya, kita awalnya ini kan meraba-raba. Ini arahnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini kemana? Kok sampai mengurai huruf-huruf begitu dahsyatnya ya, dikaitkan dengan astronomi ya, tata surya, kemudian dikaitkan lagi tentang 4 aspek ini sudah mulai mengerucut ya. Ada aspek hadratil ilahiyah, ada insaniyah, ada jiniyah, dan juga ada malaikat ya. Ini sudah mulai kita mulai memahami, oh iya ternyata itu kalau kita kaji ya bagian dari alam kabir dan alam shogir. Dan 4 aspek tadi kalau kita mengkaji lebih dalam, oh ternyata di dalam diri kita itu yang meliputi 4 aspek tadi. Kemudian diberikan contoh ya oleh Ibnu Arabi yang sangat sederhana sekali terkait dengan martabat ini, yaitu zat sifat dan arabit baina zat was sifat, dengan perumpamaan yang tadi ilmu, alim, maklum ya. Kalau dalam disertasi saya itu ada, yaitu perumpamaan dengan wayang, dalang, kelir. Nah, ini sama persis perumpamaan antara antara ilmu, alim, maklum. Kemudian Syekh Ibnu Arabi mengaitkan juga dengan 7 sifat ma'ani ya, yaitu kudrah, kemudian sebagai sifat ma'ani, terus perwujudannya pada muridan, terus yang ketiga adalah muradan. Muradan itu yang dikehendaki. Contoh misalkan konkretnya begini,
Irodah itu kehendak. Kehendak itu yang punya Allah. Kemudian seorang hamba, ya, itu juga sebagai tajallinya, ada ruh di dalamnya, dia juga punya kehendak. Tapi kehendak sang hamba ini hakikatnya ya kehendak yang maha kuasa, itu bukan kehendak hamba, karena hamba ini posisinya sebatas sebagai wayang. Ya, kehendak mutlak yang milik sang dalang. Nah, kemudian ada maklum, ya, maklum itu ya orang yang dikehendaki. Nah, contoh misalkan ada orang, ya, seorang yang masuk dalam dunia torekoh misalkan, ya, itu ketika dia ditarik oleh Allah, hatinya ya dipertemukan dengan seorang guru, kemudian mendapatkan bimbingan ilmu, itu sudah masuk, dia sudah muradan, dikehendaki. Lah, proses seorang salik itu ya dari proses sebagai murid, kemudian murad. Murad itu sudah bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan semacam ini akhirnya kita bisa memahami tentang hakikat, ya, tadi ilmu, hakikat alim, dan hakikat al-ma'lum. Jadi kalau kita lebih mudah lagi bisa memahami hakikat wayang, dalang, dan kelir. Kelir itu pentasnya ini, ya. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini tujuannya adalah supaya kita bisa memahami, ya, tentang teori-teori yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita bisa terbuka bagaimana memahami, ya, apa yang tersirat dan tersurat di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dapat kefutuh di dalam memahami penjelasan-penjelasan dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.